mereka. Semoga kita semua di yaumul kiamat nanti adalah orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pesan agama tentang pentingnya mendirikan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui Al-Qur'an yang telah diperintahkan kepada kita semua agar mendirikan salat. Salah satunya dalam Quran surah Al-Isra ayat 78 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya dirikanlah sholat dan sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sendiri pernah bersabda, "As-sholat liman-din." Sholat adalah tiang agama. Sholat diibaratkan sebagai tiang di dalam bangunan. Jika kita tidak melaksanakan sholat, maka tiang tersebut akan rapuh dan roboh. Tidak ada lagi penyangganya. Sholat yang kita laksanakan itu memiliki berbagai keutamaan yang bisa menjadi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Di antaranya, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan sholat, kita membaca doa, memuji kebesaran Allah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang kita laksanakan dengan khusyuk akan terasa tenang dan damai. Yang kedua, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, dan dirikanlah sholat. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang kita laksanakan itu bisa menjadi benteng bagi kita dari segala bentuk maksiat dan perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir atau yang ketiga, sebagai penolong saat kesulitan. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Inna sholata kafaratun illa 'alal khashiyin." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang bisa melaksanakannya. Hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, saya mau memiliki kata-kata. Kemudian di dalam semak, jatuh melayang seleranya. Meski harta setinggi gunung, kalau tak sholat, apalah gunanya. Di dalam sebuah hadis sahih dijelaskan bahwa perbedaan antara orang yang beriman dengan orang kafir adalah sholatnya. Allah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Maun ayat 4 dan 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang artinya celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Kenapa celaka bagi orang-orang yang sholat? Orang yang sholat saja celaka, bagaimana nih orang yang tidak sholat? Nah, itu yang lebih parah. Bahkan ada yang melaksanakan sholat selama 30 tahun, 40 tahun, 80 tahun, dan bahkan sampai 100 tahun. Akan tetapi sholatnya offside atau golbe dianulir oleh wasit. Atau karena pelanggarannya. Apa itu pelanggarannya? Cuma nanya yang kurang sempurna. Ketika sujud dia mengingat sendal bahunya yang berkecil karena kebilan atau karena kecepatan sholatnya yang melebihi kecepatan dari tinggi. Hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulannya, sholat adalah fondasi utama kita sebagai umat muslim. Tanpa sholat, keimanan seseorang akan rapuh. Dan sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar dalam fisik, akan tetapi khususnya dalam melaksanakan sholat. Oleh karena itu, mari
jarum wabarakatuh. kuning